Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita. Dan kali ini masih seputar Arkas ya. Setelah beberapa hari ini kita tidak update dan sekarang kita akan kembali update. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah untuk menjawab pertanyaan dari teman kita Andrian Mokodompit 1350 ya. Di sini beliau bertanya soal kalau pembelanjaan handycam, camcorder dan kamera digital itu masuknya ke rekening belanja apa, kemudian kegiatan apa ya. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin juga saat ini ingin menambahkan penganggaran di Arkasnya untuk membeli handycam atau juga mungkin kamera digital namun bingung itu masuk di rekening belanja mana, silahkan disimak baik-baik sharing kita kali ini sampai selesai. Jangan di skip tentunya. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini kebetulan belum berlangganan di channel saya akan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar nanti kedepannya Bapak Ibu sekalian tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Baik, di sini untuk menganggarkan pembelanjaan handycam atau juga kamera digital, silahkan Bapak Ibu sekalian masuk dulu ke aplikasi Arkasnya masing-masing ya. Dan di sini pastikan sudah menggunakan Arkas versi terbaru, yaitu di versi 4.2.16. Bagi yang belum diupdate, silahkan di-update terlebih dahulu. Baik, di sini silahkan masuk ke bagian penganggaran ya, kemudian pilih BOS reguler. Kemudian di sini kita buka yang tahun 2026. Oke, kita akan buka. Nah, di sini kita akan masuk ke pergeseran dikarenakan di tempat kita sudah disahkan Arkasnya. Jadi kita akan gunakan tampilan pergeseran ya untuk bisa mencontohkan bagaimana caranya untuk menambahkan perencanaan anggaran untuk pembelian handycam atau kamera digital. Oke. Nah, di sini silahkan Bapak Ibu sekalian bisa langsung saja klik di bagian tambah kegiatan. Nah, kemudian nanti di sini untuk kegiatannya silahkan pilih kegiatan yang sesuai dengan handycam. Nah, di sini ada banyak kegiatan teman-teman ya, dan yang paling sesuai itu kita bisa masukkan dulu di pengadaan ya. Kita akan masukkan di pengadaan alat multimedia ya, pengadaan perlengkapan satuan pendidikan selain alat multimedia pembelajaran. Nah, kita bisa masukkan di sini teman-teman ya. Nah, kemudian untuk jenis rekening belanjanya, nah di sini Bapak Ibu sekalian ada banyak sekali ya. Dan tentu untuk handycam ini masuk ke dalam peralatan teknologi, misalkan seperti komputer dan lain-lain. Tapi untuk yang lebih spesifiknya kita bisa masukkan di sini untuk peralatan home use teman-teman ya. Jadi peralatan yang digunakan di rumah seperti itu. Nah, di sini untuk handycam, kalau kita ketik home di sini ya, itu akan muncul 3 pilihan. Ada yang menggunakan operasional, ada yang alat dan mesin. Namun untuk yang operasional ini, jika seandainya maksudnya adalah bisa kita pilih jika seandainya Bapak Ibu sekalian ingin menyewa ya alat rumah tangga seperti handycam dan lain-lain. Jadi sifatnya itu nyewa ya, mensewa bukan membeli. Kemudian juga yang ketiga di sini yang saya pikir ini lebih sesuai, yaitu yang ketiga yang ada alat dan mesin ya. Di sini masuknya ke belanja modal ya, belanja modal alat rumah tangga lainnya. Jadi untuk handycam ini ya kalau misalkan ingin membeli pastinya ini akan dijadikan sebagai peralatan modal untuk digunakan di sekolahnya masing-masing, bukan sewa ya teman-teman. Jadi kita bisa pilih yang ini, belanja modal alat rumah tangga lainnya home use dengan kode 520205 020006. Nah, silakan bisa dicatat ya teman-teman. Oke, kita pilih yang ini teman-teman.
Nah, di sini ada banyak sekali pilihannya. Ada boneka bayi, ada drip coffee ya, ada handycam yang kita cari teman-teman ya. Ada handycam apa nih? Banyak sekali pilihan handycam teman-teman ya. Termasuk juga di sini ada untuk mesin jahit ya. Misalkan untuk kalian yang ingin beli mesin jahit ya, kalian bisa gunakan belanja modal alat rumah tangga lainnya yaitu home use teman-teman ya. Namun untuk handycam ya tadi kita sudah muncul teman-teman ya, handycam ini ada banyak sekali pilihan dan antara pilihan ke satu, kedua, ketiga dan seterusnya ini biasanya yang membedakan adalah terkait harga satuan yang dianggarkannya. Maksudnya adalah batas atasnya beda-beda teman-teman ya. Contoh, kita akan pilih dulu yang handycam yang pilihan yang paling atas. Kita akan cek di sini. Batas atasnya di harga 10 juta rupiah. Jadi kalau misalkan harganya di kisaran 10 jutaan ya bisa pilih yang paling atas teman-teman ya. Kemudian untuk yang kedua di sini ada di 7 juta. Untuk yang ketiga ada di 6 juta ya teman-teman. Untuk yang keempat ada di 4 juta. Ini semakin menurun ya teman-teman. Ada 8 juta juga ada teman-teman ya. Kemudian yang paling bawah kita cek di 20 juta teman-teman ya. Jadi untuk kalian yang ingin membeli handycam yang harganya itu ya cukup fantastis di harga 20 jutaan ya, silakan kalian bisa dipilih teman-teman ya, dipilih pilihan uraian handycam yang batas atasnya sesuai dengan kebutuhan. Karena memang untuk data di Arkas ini per tahun 2026 ini ada kebijakan terbaru dari dinas terkait, yaitu untuk datanya itu diserahkan ke markas daerahnya masing-masing ya. Jadi jangan heran kalau misalkan ketika kita mencontohkan di sini ada handycam, namun ketika dipraktekkan, dicek di Arkasnya Bapak Ibu sekalian ternyata tidak muncul, maka itu masalahnya adalah kemungkinan besar karena di markas daerahnya itu belum diupdate ya, belum dimasukkan data untuk handycamnya. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah silahkan Bapak Ibu sekalian bisa koordinasi ya dengan perwakilan, biasanya ada perwakilan markas tingkat kecamatan ya atau tingkat kabupaten. Jadi bisa minta kontaknya atau kalau ada kontak langsung markas daerahnya masing-masing, misalkan ada kontak operatornya ya silakan bisa dikontak saja langsung supaya nanti diminta untuk ditambahkan uraian pembelanjaan untuk handycam ya, seperti itu. Dan jangan lupa juga silakan Bapak Ibu sekalian bisa update secara berkala, perbarui datanya itu secara berkala, karena supaya nanti jika seandainya ada update terbaru dari operator markas daerahnya itu bisa langsung terupdate juga di aplikasi Arkas yang Bapak Ibu sekalian gunakan. Seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja sekedar informasi tambahan dan semoga yang kita sampaikan di kesempatan kali ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada. Dan kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan terkait Arkas, silakan bisa bertanya kembali pada kolom komentar yang tersedia di video kita kali ini dan nanti kita akan bikinkan videonya khusus jika seandainya perlu pembahasan lebih lengkap terkait pertanyaannya ya. Terima kasih, jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan mengklik tombol like, kemudian share dan juga tekan tombol subscribe-nya supaya nanti kedepannya tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.